Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, dari rumah Betawi Babe Haikal, saya ingin menyampaikan sesuatu yang cukup penting banget ya. Saya suka merenung, kok jadi begini ya bangsa ini gitu ya. Dimana karena setiap orang bisa menyebarkan berita, maka nggak pernah lagi ada saringan secara ketat berita yang pantas dan tidak pantas untuk disampaikan. Nah dulu ketika zaman masih benar, masih normal, ada departemen penerangan yang akan menyaring sehingga nyampainya ke rakyat itu adalah berita yang baik, yang tidak provokatif dan sebagainya. Sementara sekarang urusan rumah tangga orang aja diupload ke sosial media, padahal itu sangat terlarang dalam Islam, apalagi ini aib ya. Urusan perselingkuhan aja disebarluaskan. Ya Rob, dari mana sih yang bilang ini boleh, nggak boleh sama sekali ya. Jadi orang nggak tahu dong, memang aib nggak perlu diketahuin. Tapi hubungannya yang saya mau ngomongin ini maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah hari ini berita nggak disaring, disebarluaskan terus ke mana-mana. Begini, sedang ngetren, sedang viral ya, yang topik kita hari ini tentang laki-laki yang ingin jadi perempuan dan perempuan yang ingin jadi laki-laki. Tanpa menyebut nama, pasti Anda tahu siapa yang sedang operasi gila-gilaan agar tampak seperti melawan kodrat yang Allah telah berikan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berikan selalu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, camkan ya satu ayat yang sangat indah, di mana sering kita suka berdebat laki perempuan, perempuan laki, laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, perempuan yang ke laki-lakian. Saya sampaikan dengan tegas, itu penyakit. Allah tidak pernah ciptakan laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian. Tidak pernah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dia dalam keadaan fitrah. Fitrahnya condong kepada kebenaran, fitrahnya kepada Islam, fitrahnya laki atau perempuan. Dan Allah kuatkan dalam firman-Nya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kata Allah, kami menciptakan manusia tuh dari jenis laki-laki dan perempuan. Di situ digunakan kata zakar dan unsa dalam artian mengandung unsur kromosom. Bukan rijal qawwamuna 'ala nisa gitu ya. Banyak sinonim-sinonimnya laki ya, muradifnya. Tapi di sini ar-rijal digunakan kata-kata zakar, artinya betul-betul jenis kelamin gitu loh. Jadi pasti Allah ciptakan itu kromosom XY dan XX gitu loh. Nggak mungkin YKK karena itu resleting. Maaf. Jadi pasti laki tulen, perempuan tulen. Tadi hadisnya udah, ayatnya udah. Lalu pertanyaan timbul, bagaimana kalau seorang ibu melahirkan seorang anak yang kelaminnya ada dua? Ada kan? Ya Rob, Islam selalu ada solusi. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala punya solusi yang sangat jitu, dahsyat sekali. Ketika dia sudah bisa berdiri, udah bisa diri sendiri, nggak didiriin, sudah bisa berdiri sendiri, setahun, 2 tahun, masing-masing berbeda. Lihat, suruh dia pipis. Cakep kan? Itu solusi dalam Islam. Dokter nih juga kalah ya. Ketika pipisnya keluar dari dari penisnya, maka harus dijahit rapat vaginanya. Atau misalnya kebalikannya, ketika keluar dari vaginanya, maka operasilah penisnya. Artinya apa? Allah ciptakan itu tulen, laki tulen atau perempuan tulen. Adapun perempuan yang ke laki-lakian penyakit. Adapun laki-laki yang ke perempuan-perempuanan penyakit. Dan penyakit ini bukan untuk dicaci, bukan untuk dihina, bukan untuk dikucilkan, tapi untuk disembuhkan. Banyak yang mau sembuh. Nomor 1 niatnya kepala nih. Saya niat sembuh. Ya, saya saksi dan saya menyembuhkan orang itu. Ya, beberapa teman ya yang keluarganya mengadu kepada kami, saya undang, saya ajak bicara, konsultasi, dan saya insya Allah akan sembuhkan itu. Ya, dengan syarat satu, yang punya diri mau. Kalau yang punya diri nggak mau, nggak bakal bisa.
Karena itu adalah dorongan dari diri sendiri. Baru kita ciptakan kondisi. Wih, cipta kondisi nih ya. Baru kita buat sesuatu hal yang penting untuk mewujudkan harapannya dan niatnya untuk berhenti dia dengan kelakuan yang diharamkan Allah ini. Apa dampaknya? Dampaknya ya penyakit masyarakat. Dampaknya ya, Allah Ustadz nggak usah dakwah deh. Di Amerika juga banyak, nggak ada masalah. Di luar negeri juga banyak, nggak ada masalah. Pak, Bu, kita ini bangsa Timur dan kita ini hamba Allah. Apa mereka bukan? Maaf ya, saya mesti jawab. Sebuah pelanggaran terhadap sunnatullah, sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah, sebuah pelanggaran terhadap hukum alam pasti akan berdampak. Allah menurunkan berbagai agama. Kalimat itu sering kita dengar ya. Walaupun saya nggak setuju, kali ini saya menggunakan kata-kata itu untuk kalimat ini. Agama mana yang membolehkan seorang homoseks? Agama mana yang membolehkan seorang lesbian? Agama mana yang membolehkan merubah-rubah ciptaan Tuhan dari laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki? Agama mana? Katanya agama dari Tuhan semua. Coba jawab itu. Walaupun saya berpendapat tidak demikian. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan pasti akan berdampak kemurkaan. Lalu Amerika tetap jadi negara maju, Eropa tetap jadi negara maju. Gini deh logikanya deh. Seorang bapak punya anak, anaknya disayang awalnya, tapi ngelawan terus. Akhirnya pada satu kalimat si bapaknya berkata, terserah. Kata si bapak, sebodoh. Kata si bapak, preketek. Kata si ibu, anaknya nggak dipedulikan lagi dan nggak pernah lagi memperingatkan anaknya. Sakit masa bodoh, sembuh masa bodoh, nggak usah diperbaikin, nggak usah diapa-apain. Mau kayak digituin nggak sama Tuhan? Enggak kan? Nah, sebagai hamba yang beriman, ya, kesusahan hidup adalah tanda bahwa kita harus segera kembali kepada Allah. Jadi Allah nggak diemin kita. Kegetiran yang kita alami ini tanda-tanda daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalannya. Saya ulangi ya. Kegetiran dan kesusahan yang kita alami adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus segera kembali kepadanya. Tanda kasih sayang Allah. Ibaratnya kita sakit, buruan minum obat. Obatnya pahit. Nah, seperti itulah. Tapi kalau udah nggak peduli, kayak bangsa-bangsa yang selama ini mengabaikan firman-firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan kemewahan, ya sebagian, tapi dia nggak akan mendapatkan kehidupan akhirat. Karena kita yakin orang-orang yang hidup sampai dengan akhirat kelak. Karena kita yakin orang-orang yang hidup terus abadan, karena ruhnya, bukan karena fisiknya yang akan mati sebentar lagi. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Jadi teman-teman sekalian, pikirkan sekali lagi. Kecuali kalau Anda tidak beriman dengan hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.